Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Hari ini ada apa ya? Ada satu berita gitu ya. Berita yang kemarin menghina, menghujat, mengolok-olok agama Kristen dan juga apa ya, menghina salib gitu ya, karena dia bilang kan apa, Yesus itu digantung bagi umat Katolik. Dia bilang juga Yesus itu juga digantung bagi yang Protestan gitu ya. Nah ini, dan dia bilang nyala itu kembalikan lagi tiang tol buat PLN, dibilang gitu kan. Pulangkan tiang PLN itu gitu. Jadi ibaratnya salib itu dibilang miliknya PLN gitu, yang digantung-gantung di kabel gitu. Nah ini jadi ini makin menjadi ya, dia akhirnya tindakan dari pihak kepolisian akhirnya menahan beliau gitu ya. Sosok yang bernama, dia kalau nggak salah asalnya di Medan deh. Nah ini beritanya ini. Nah nanti saya akan tayangkan dulu videonya, bagaimana dia menghina dan mengolok-olok Tuhan Yesus saat dia lagi live di TikTok gitu ya. Pada waktu live di TikTok itu dia menghina Kristen dan menertawakan. Jadi istilah-istilah yang dia pakai itu menghina ya, menghina atau biasa yang disebut dengan penista agama, penghinaan atau penista agama. Jadi dia ini namanya kalau nggak salah Nur Teja, dan dia ini tinggal di Medan. Ini orang Medan lagi sok-sokan mau menghina gitu ya. Dan apa yang dilakukannya sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya, rubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar. Nggak ada kalian Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak bisa. Nggak ada. Yang ada Salli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak ada usalli fardu subhi rakaataini adzan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Enggak ada. Enggak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullahaladzim.
Akbar. Halo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia? Berpikirlah dulu logika. Mas, kalian bisa ngomong loh, bicara. Halo, apa kabar? Sehatkah kalian? Mana ada? Masa iya? Sound the ship kau. Ada satu domba yang tersesat. Siapakah dia? Ya, Ismail, karena dipotong sama Nabi Ibrahim. Rupanya menjadi Nabi Ismail. Itulah domba tersesat. Yuk, bisa yuk. Asyhadu. Allahu Akbar. Kapan selesainya bahas agama sebelah? On the sheep. On the sheep. Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti aku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Shalom kata orang tua aku nggak. On the sheep, on the sheep, on the sheep, on the sheep. Dari the make a corner. Ha! Kenapa kau putar lagu Sound the Sheep di gereja? Kalian kan apa? Domba. Ya udah, inilah dia lagu kalian. Sound the Sheep. Sound the Sheep. Loginlah sebelah sebelum terlambat. Benar. Aduh. Allahu Akbar. Nah, itu tadi beritanya saudara-saudara. Mungkin teman-teman sudah lihat videonya dan akhirnya sekarang dia sudah pakai baju tahanan. Ya, miris sekali ya. Dan di detik sudah diangkat hina agama Kristen. TikToker Bang Morteza ya ditangkap lalu jadi tersangka. Ya, kita baca dulu beritanya. Fikri Mutahana 28 tahun ditangkap karena diduga menista agama Kristen melalui video yang diunggah di media sosial TikTok, atau dia ditetapkan menjadi sebagai tersangka. Ia telah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 45A2 Junto 282 Undang-Undang ITE serta pasal 156A KUHP pidana, kata PS Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Tengku Fatir Mustafa Minggu kemarin ya, berarti kemarin ini ya. Fatir menjelaskan Friki ini ditangkap pada Sabtu 21 bulan 10. Fikri merupakan warga yang tinggal di Jalan Pengabdian, Desa Bandar Klipa, Kecamatan Pecut, Sel Tuan, Deli Serdang. Seperti diketahui, video penistaan diunggah Fikri melalui akun TikTok Bang Moze, yaitu TikToknya sendiri viral di media sosial. Dilansir Detik Sumut Minggu 22 bulan 10, di video itu Fikri menyinggung soal kepercayaan umat Kristen, Protestan dan Katolik. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan dia tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu nanti ke PLN. Ngeri banget ya. Dia bilang tolong pulangkan ini ke tiang itu ke PLN, biar ada untuk gantung trafo sama kabel. Berubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Demikian ucapan pemilik akun itu di video yang viral. Nah, ini videonya ya. Ini bisa nggak kita tayangkan ya?
ucapkan atau apa yang sudah saya buat. Nah, ini permintaan maafnya tentang ya. merosting agama sebelah. Saya minta izin, minta maaf. Karena itu saya sebagai Murteza yang berbuat, saya ingin meminta maaf atas itu, dan ini klarifikasi saya. Dan itu sebenarnya cuma jokes gitu aja, tapi berlebihan dan tidak tahu batasan. Dan saya telah melanggar hukum norma taat beragama, disiplin atau beragama, norma-norma itu sudah saya langgar, dan saya memohon maaf. Saya sejujurnya tidak ada maksud untuk gimana-gimana atau menyerang pihak sebelah, tidak. Saya sendiri juga memiliki teman-teman yang non-muslim banyak. Namun akan ada banyak orang atau teman-teman saya yang non-muslim bakal kecewa sama saya. Dan saya terima itu karena saya salah. Nah, itu tadi video dari Detik ya, yang disampaikan sama dia klarifikasi meminta maaf. Katanya dia tidak mau sebenarnya mengolok-olok atau menjelekkan agama sebelah gitu. Tapi jelas tadi Kak, dia katakan karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung bagi umat Katolik, digantung oleh Protestan gitu ya. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong, pakai tolong gitu, tolong pulang nanti setelah kalian tobat. Pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu. Dan itu 2 kali pengulangan. Kalau itu sengaja itu nggak mungkin. Masa sengaja 2 kali pengulangan loh. Tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, ya kan? Terus dia bilang, tolong pulangkan nanti tiang itu nanti ke PLN biar ada untuk gantung trafo dan kabel. Itu udah 2 kali, tidak sengaja itu, artinya itu tidak sengaja. Nah, saya juga salut kepada Polrestabes Medan ya, yang memberikan tindakan sikap, langsung memberikan beliau menjadi tersangka dan menggunakan pakaian tahanan ya, Shopee. Karena apa? Karena semakin banyak bibit-bibit ini dibiarkan, semakin banyak nanti yang menghancurkan kebinekaan gitu. Itu yang kita khawatir. Bukannya kita, oh kok tega banget Bang Leo, mau seneng melihat orang teraniaya jadi tersangka. Bukannya senang, saya bukannya senang, tapi saya melihat mirisnya gitu. Banyak penghina penghujat Tuhan Yesus, salib, dan juga apapun itu yang sudah sah agamanya dan dilindungi oleh konstitusi, mereka hujat-hujat. Itu bahaya gitu. Di mana toleransinya? Ya kalau dia mau menghidupi dirinya ya jangan di Indonesia dengan hal-hal seperti itu, menghujat, apalagi di media sosial. Makanya saya khawatir tindakan yang dia lakukan ini memang fatal, karena ini menyinggung dan membuat perpecahan ya, salah satunya. Dan juga saya salut kepada Polrestabes ya, atau Polsek Medan yang melakukan berani menindaklanjuti hal seperti ini. Saya juga baru dengar juga tadi Gibran, seorang Gibran, dia pulang ke Jakarta ya. Ada beritanya tadi, teman-teman, coba kita ini ya respon. Nah, ini beritanya saudara. Bukannya saya mau berbaur kali ini ya, tapi yang jelas Gibran Rakabumi Raka temui pendeta bahas isu gereja disegel di Solo. Segelnya langsung kami copot. Nah, ini ada beritanya juga saudara, dan ini buat saya kaget. Kenapa pemimpin-pemimpin seperti inilah yang cocok
untuk meneruskan gitu delegasi apa estafet yang Pak Jokowi berikan gitu kan. Berani gitu ya, kayak Polrestabes Medan berani melakukan menjadikan dia tersangka gitu. Dan terus ini gereja disegel, Gibran langsung datang. Saya kaget ketika dia seharusnya dia kan deklarasi, saudara. Tadi malam ini beliau harus deklarasi bersama ketua-ketua umum partai, tapi dia nggak datang. Gibran nggak datang. Ternyata setelah saya cari tahu, karena media tidak mengangkat gitu. Saya cari tahu ternyata Gibran kemarin terbang dari Jakarta ke Solo untuk nyelesain ini. Ada warganya seperti ini. Artinya apa? Dia peduli dengan ini rakyatnya. Dia peduli dengan warganya. Dan dia berani gitu. Dia baca menyelesaikan konflik salah paham soal gereja untuk beribadah umat Kristen di kawasan Banyu Anyar, Solo. Kabarnya sebuah rumah disegel karena diduga akan dijadikan gereja tanpa izin. Kabar ini beredar dan jadi konsumsi publik. Dia pulang dari Jakarta ke Solo untuk menyelesaikan ini. Dan ini beritanya baru tadi pagi diangkat jam 8, jam 9 ya. Dan ini yang menurut saya penting bagi Indonesia. Orang-orang seperti ini, seperti Polrestabes tadi, dia berani menangkap Bang Mos Teja ini. Dia berani langsung menindak, langsung menjadikan tersangka. Kalau enggak malah susah. Zaman dulu mah susah, saudara. Harus berani pihak kepolisian menindak, tegakkan keadilan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, saudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berita hari ini. Bukan saya senang melihat dia tertangkap, tetapi biar kita mengkonter gitu, memfilter orang-orang seperti ini. Jangan banyak, makin banyak nanti dibiarkan seperti ini, makin banyak yang berlanggaran seperti ini. Saya top kepada Polrestabes Medan. Kita doakan juga Polrestabes Medan untuk terus menegakkan dan melawan intoleran di Kota Medan khususnya ya. Maupun juga kita doakan juga Gibran untuk terus menegakkan melawan intoleran di Kota Solo. Itu dari saya. Mohon undur diri, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan. Apa pandangan kalian, saudara? Berikan pandangan kalian di kolom komentar. Ayo kita sama-sama menyuarakan. Terima kasih. God bless you all.